Kalau misalnya kita lihat di garis bilangan, kan ada sebelah kiri itu adalah bilangan yang negatif, terus dibatasi sama 0, dan ada di kanannya 0 itu adalah bilangan yang positif. Maka bilangan cacah itu start dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, di operasi penjumlahan dan pengurangan itu kita harus perhatikan bahwa kita harus membayangkannya pada garis bilangan. Bu Fitri itu sering banget nemuin adik-adik atau anak-anak yang menyelesaikan bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangkan itu dengan prinsip, oh kalau positif sama positif jadi positif, positif negatif jadi negatif, atau negatif-negatif jadi positif. Itu semua salah ya. Jadi nggak boleh pakai prinsip-prinsip itu di operasi penjumlahan dan pengurangan. Di operasi penjumlahan dan pengurangan yang boleh kita pakai adalah garis bilangan. Jadi semuanya bayangkan garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Kita bikin garis bilangan seperti ini, 0, misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Oke, oh, maaf ini salah ya. Ini 2, 3, 4, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Misalnya gini ya. Ini adalah garis bilangan, dan untuk melakukan penjumlahan pengurangan itu kita akan memanfaatkan garis bilangan ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kalau penjumlahan itu menyebabkan kita harus melangkah maju. Nih, langkah maju atau ke kanan. Kalau pengurangan menyebabkan kita harus melangkah mundur atau ke kiri. Contohnya gimana sih? Misalnya Bu Fitri itu mau menjumlahkan 2 tambah 3, misalnya gitu. Ya, maka kita pertama akan bayangkan kalau kita berdiri di 2. Nih. Terus selanjutnya kita ketemu penjumlahan nih. Setelah berdiri di 2, kita ketemu penjumlahan, maka kita akan berencana untuk maju. Berapa kali majunya? 3 kali. Berarti nanti lompat 1, 2, 3. Maka dropnya akan di 5. Atau turunnya dari 5. Itu contohnya penjumlahan. Lah biasanya banyak yang bingung kalau sudah ketemu sama yang negatif gitu ya. Misalnya kita punya 2 ditambah negatif 3. Oke, gimana sih caranya menyelesaikannya? Yang pertama sama, kita berdiri di 2. Terus selanjutnya ada penjumlahan, rencana kita mau maju ke depan atau ke kanan gitu kan. Tapi pas kita mau jalan nih, kok ada negatif, maka kita harus balik badan dulu. Akhirnya yang awalnya kita udah madep ke depan, kita akan balik badan sehingga sekarang kita madep ke kiri. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena sebelum maju kita ketemu negatif. Baru setelah itu kita jalan deh. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Ternyata dropnya ada di negatif 1. Seperti itu. Kita coba lagi gimana kalau negatifnya ada di depan gitu ya. Misalnya yang negatif adalah si negatif 2-nya. Negatif 2 tambah 3. Maka pertama kita berdiri di negatif 2. Nih. Selanjutnya ada penjumlahan, berarti kita ke depan. Karena nggak ketemu tanda negatif, maka ya tetap aja kita ke depan. Dan kita akan ke depan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga dropnya adalah di 1. Dari sini kita udah menemukan nih, ada nih bentuk yang negatif sama positif hasilnya malah positif bukan negatif. Jadi prinsip-prinsip yang negatif positif jadi negatif itu tidak benar untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, biasanya adik-adik itu banyak yang masih bingung di bagian yang barusan Bu Fitri jelaskan. Jadi coba diulang-ulang terus penjelasan yang ini. Maaf, ini kebuka ya, kebuka otomatis. Kita tutup dulu. Jadi coba diulang-ulang penjelasan yang barusan itu sampai kalian paham. Kalau sudah paham, baru kalian lanjut nonton videonya. Karena sesungguhnya penjelasan barusan itu harusnya kita pahami saat kita masih di fase C atau fase B. Sehingga sekarang kita di fase D itu kita sudah bisa menghadapi soal-soal yang lebih luas nih.
bukan satuan lagi, tapi udah ratusan, udah puluhan. Nah, ini contoh soalnya kan Bu Fitri pakainya 173, itu udah angka-angka yang bukan satuan saja, tapi udah ada puluhannya, udah ada ratusannya. Oke, kita sekarang akan praktek pakai bilangan yang besar ini. Gimana caranya kalau sudah seperti ini? Biasanya Bu Fitri akan menghapus angkanya. Dan Bu Fitri akan ngasih aja di sini tanda kalau ini negatif, ini positif. Oke, kita akan coba terapkan tutorial yang di sini udah Bu Fitri tulis. Tutorialnya adalah kalian bayangkan dulu pada garis bilangan, karena kalau kalian berusaha ngegambar semua garis bilangan ya habis gitu ya bukunya. Harus bisa kalian bayangkan. Kalian lama-lama harus punya skill membayangkan garis bilangan. Selanjutnya, kalian bayangin dulu nih, pertama aku berdiri di mana. Terus nanti aku rencananya jalan kemana. Nah, nanti hasilnya positif apa negatif ya? Aku dropnya tuh di daerah positif apa di daerah negatif. Terus baru kalian hitung besaran nilainya, atau maksud dari besaran nilai ini adalah jarak dia dari 0. Jarak dari 0. Jarak bilangan itu dari 0 tuh berapa gitu. Baru nanti kita tulis di kolom hasil dan jangan lupa untuk dicek kembali. Oke, kita akan lihat dari contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ini ada 100. 100 berarti kita pertama berdiri di area sini nih, sekitar di sinilah ya. Anggap aja 100 di situ. Selanjutnya 100 ini ditambah. Berarti dari sini tadi kita akan maju. Maju sebanyak berapa? 73. Berarti kira-kira nanti kita turun itu di daerah positif apa negatif? Positif kan ya, kan makin ke sana, berarti itu tetap daerah positif. Nih, positif. Nah, kalau udah daerah positif berarti nggak usah dikasih tanda negatif-negatifan. Kita tinggal lihat aja jarak dia dari 0 tuh makin jauh apa makin dekat. Karena kita makin ke sana, berarti jarak dari 0 tuh semakin jauh. Berarti yang awalnya 100, maka nanti kita akan drop di 173. Kayak gitu. Oke, kita coba ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah kita berdiri pertama di 100 juga. Oke, sekitar daerah sini ya, tadi ya 100 ya. Terus selanjutnya pengurangan, berarti kita mau mundur tuh. Mau mundur sebanyak 73 kali. Nah, awalnya kan di 100, mundur 73 kali. Apakah nanti kita akan melewati perbatasan? Enggak kan ya, enggak sampai melewati perbatasan. Berarti kita masih ada di daerah positif. Maka di sini nanti hasilnya positif. Baru sekarang kita pikir hasilnya besaran nilainya tuh berapa. Kita pikir jarak dari 0 ini makin jauh apa makin dekat. Oh ternyata karena tadi kita jalan ke sana, jarak dari 0 semakin dekat. Berarti tinggal kita kurangi nih, 100 kurangi 73. Hasilnya adalah 27. Seperti itu. Kita coba lanjut ya, di soal yang ketiga. Soal yang ketiga sudah muncul bilangan negatif, yaitu negatif 100. Berarti pertama kita udah berdiri di area yang negatif nih. Oke. Selanjutnya ada penjumlahan. Dari area negatif ini kita akan maju. Maju sebanyak 73 kali. Sekarang pertanyaannya, saat kita maju itu, kita udah melewati perbatasan 0 apa belum? Belum ya, karena kan kita awalnya di negatif 100. Kalau jalan cuma 73 kali ya nggak sampai ketemu 0 lah. Maka kita masih ada di daerah negatif. Berarti tulis dulu di sini, negatif. Tuh, hasilnya negatif. Baru sekarang kita hitung besaran nilainya. 100, negatif 100, terus maju nih sebanyak 73. Berarti jarak kita ke 0 itu malah makin dekat. Karena makin dekat, maka kita kurangi nih 100 sama 73, hasilnya adalah 27. Seperti itu. Lanjut. Kita akan lihat soal yang keempat. Sama, kita ketemu negatif juga. Ini ada negatif 100. Negatif 100, anggap aja di sini gitu ya. Di daerah negatif. Terus ada pengurangan. Berarti kita makin ke kiri. Makin ke kiri ini nanti kira-kira itu masih di daerah negatif apa bisa lompat ke positif? Ya tetap daerah negatif ya. Makin ke sana kan ya tetap negatif. Nggak mungkin tiba-tiba kita pindah ke sini, nggak mungkin. Jadi nanti hasilnya juga negatif.
Selanjutnya, kan kita dari daerah negatif, dari negatif 100 yang di sini, kita ke kiri. Berarti jarak kita dari 0 semakin jauh. Karena kita semakin jauh, berarti 100 sama 73 ini kita jumlah, karena semakin jauh gitu ya. Berapa? 173. Gitu. Clear ya? Sekarang kita lanjut. Gimana kalau bilangan negatifnya itu ada di bagian belakang gini? Kita lihat. Jadi kita pertama soalnya ini adalah berdiri di 100. Maka di positif ya, di daerah sinilah ya. Oke. 100 terus penjumlahan. Berarti rencananya kita mau maju nih. Pas mau maju kok ketemu tanda negatif, maka kita balik badan. Sekarang kita malah mau mundur. Dari 100 kita mundur sebanyak berapa? 73 kali. Apakah melewati perbatasan 0? Tentu tidak ya, karena kita jalannya cuma 73 kali. Berarti nanti kita masih di area positif. Oke, nanti ini hasilnya positif. Dan selanjutnya, dari sini nih, dari 100, kita mundur. Berarti jarak kita ke 0 itu semakin pendek. Berarti yang kita cari adalah selisihnya gitu ya. Selisih dari 100 sama 73 itu adalah 27. Clear ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini sama, kita start dari 100. Selanjutnya, dari 100 ini kita ketemu pengurangan nih. Berarti rencananya mundur. Rencananya mundur, kok malah ketemu tanda negatif lagi. Nih, tanda negatif ya. Maka, kita akan balik badan dulu. Sekarang kita harus maju. Maju sebanyak berapa? 73 kali. Dari 100 ini, kita maju 73 kali, nanti kita dropnya di area positif apa negatif? Positif ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba lompat ke area sini. Sehingga ini hasilnya juga positif. Positif berapa? Sekarang kita lihat. Kalau kita maju, jarak kita dari 0 semakin jauh. Kalau jaraknya semakin jauh, maka tinggal kita jumlahkan nih. 100 sama 73. Berapa? 173. Gitu ya. Oke, sekarang pelan-pelan kita sambil lanjut ke soal berikutnya. Gimana kalau dua-duanya negatif? Ini sama ini negatif. Sama prinsipnya, kita berdiri di 100, negatif 100 maksudku. Negatif 100, selanjutnya kita ketemu penjumlahan. Berarti kita rencananya maju. Tapi karena sebelum maju itu kita ketemu tanda negatif, maka kita akan balik badan dulu. Sehingga sekarang kita madep belakang, mundur gitu ya. Dari negatif 100, kita mundur, berarti nanti kita drop di area tetap negatif. Dan kita semakin jauh dari 0. Sehingga nanti hasilnya adalah negatif 173. Gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sama-sama negatif, tapi operasinya pengurangan. Kita berdiri dulu di negatif 100. Negatif 100 dan ada pengurangan, rencana mau mundur. Tapi karena ketemu tanda negatif, berarti kita akan balik badan madep ke depan. Sekarang kita akan jalan dari negatif 100, kita jalan ke depan sebanyak 73 kali. Apakah kita akan melewati perbatasan? Tentu tidak ya, nggak sampai, karena kita jalannya cuma 73. Startnya dari 100, sehingga nanti kita masih di area negatif. Selanjutnya negatif berapa? Karena kita startnya dari negatif 100, terus kita malah ke sana, maju, maka jarak kita ke 0 itu semakin dekat gitu ya. Jarak semakin dekat, maka kita lihat selisih dari 100 sama 73. Berapa? 27. Oke, kita akan lihat soal terakhir, di mana bilangan yang depan, itu jarak dari 0-nya itu justru lebih kecil daripada yang belakang. 73 dikurangi 100. Kita akan start dari 73, yang dimana dia ada di area positif, anggap aja di sini gitu ya. Dan selanjutnya ada pengurangan, berarti dia akan mundur. Sebanyak berapa? 100 kali. Dari 73 melangkah mundur 100 kali. Apakah lewat perbatasan? Iya, kita akan melewati perbatasan. Berarti nanti areanya akan berada di area negatif. Negatif berapa? Maka kita lihat jarak dia ke 0 dari 73. Dari 73 yang di sini nih, dia kan jalan 100 tuh. Sebanyak segininya itu kan 73. Nah, segininya ini berapa? Maka kita lihat selisihnya 100 sama 73.
3 berapa? 27. Seperti itu. Apakah ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, Bu Fitri sarankan untuk tonton lagi videonya sampai kalian paham. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan di kolom komentar, gitu ya. Kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran yang berikutnya.